Halo semuanya teman-temanku Aries, selamat datang di channelnya Kak Tere Wijaya ya. Ini adalah general reading, love reading untuk kalian yang berzodiak Aries di bulan September tahun 2021 ya. Tema readingannya kabar orang masa lalu ya. Siapapun orang masa lalu kalian yang kalian fokuskan, yang belum bisa kalian lupakan ya. Oke, bacaan ini bersifat sangat umum, universal, tidak akan cocok untuk semuanya. Oleh sebab itu, ya, dengarkan readingan kali ini dengan penuh kebijaksanaan, ya. Oke, jika kalian membutuhkan jasa personal reading dari Kak Tere Wijaya, ya, silakan hubungi via chat. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini, gitu ya. Oke. Yuk langsung aja aku tarik energi orang masa lalu kalian secara universal ya. Oke, cukup. Bagaimana kabar orang masa lalu zodiak Aries? Bagaimana kabar orang masa lalu zodiak Aries di bulan September? Di bulan September tahun 2021. Bagaimana kabar orang masa lalu zodiak Aries di bulan September tahun 2021? Oke ya. Oke, di sini energinya aku melihat orang masa lalu itu sedang masuk dalam situasi karma ya, situasinya karmik tuh ya. Ini ya. Dimana segala di setiap sendi kehidupannya itu toksik semua ya, penuh masalah gitu ya. Masalah satu selesai, ganti masalah lain ya. Masalahnya silih berganti di sini ya. Dia sekarang saat ini sudah tersadar ya bahwa dia tuh harus kembali kepada Tuhan gitu. Jadi ketika hidupnya ditempa banyak masalah, orang masa lalu ini sadar bahwa dia tuh harus kembali dekat dengan Tuhan gitu ya, dekat dengan penciptanya gitu ya. Oke, dimana dia merasakan kehidupannya itu tidak berjalan maju, tapi dia merasakan berjalan mundur, malah semakin mundur gitu. Oke, dia juga dia juga mengalami masa-masa yang terpuruk secara finansial di sini. Banyak banyak hal yang merugikan dia. Mungkin dia tertipu dengan temannya, dengan mitra kerjanya, atau dengan siapapun gitu ya, yang dia
kenal gitu, di lingkungan terdekat dia ataupun di lingkungan sosial dia gitu. Banyak uang yang hilang di sini ya, seperti itu. Atau bisa juga banyak harta benda dia yang ya hilang gitu dengan cepat gitu ya. Nyarinya itu butuh waktu tapi hilangnya tuh cepat sekali gitu ya. Oke, di sini aku melihat ya, secara emosional dia tuh sangat labil, tidak stabil, suka marah gitu ya, mudah marah gitu ya, mudah tersinggung, mudah tersulut gitu ya. Jadi dia apa ya, tidak bisa disenggol gitu. Kalau disenggol wah bahaya nanti ya, bisa murka gitu ya. Aku rasa seperti itu. Oke, orang masa lalu kalian juga di sini lagi tidak banyak gitu ya, lagi menyendiri, lagi menutup diri, tidak mau banyak bertemu dengan teman-teman dia, saudara-saudara dia, orang-orang terdekatnya. Jadi dia lebih pasif di sini, lebih ya mundur diri dulu deh dari lingkungan pergaulan dia gitu ya. Dimana fokus dia adalah masa depan, gimana ya untuk bisa apa ya, memilikilah masa depan yang cerah gemilang gitu. Karena dia sadar dia harus keluar dari situasi dan kondisi karma ini gitu ya. Jadi dia sekarang fokus gimana caranya biar masa depanku nggak lagi sulit seperti saat ini gitu ya. Dimana memang dia selalu mengafirmasikan dia seorang yang optimis, positif, masih positif gitu ya, bahwa dia memiliki harapan bahwa hari esok tidak akan selalu mendung gitu ya, pasti ada cerahnya gitu loh. Oke, bagus sekali ya, ada sisi positifnya gitu ya. Oke, dimana saat ini dia benar-benar merasa bahwa kehidupan ini sedang tidak bersahabat dengan dia gitu ya. Oke, dia merasa banyak sekali kesulitan yang dihadapi gitu ya, dan ya dia merasa bahwa ya dia harus tetap bisa menjalani ini semua gitu ya. Selagi dia masih hidup, masih memiliki nafas ya, dia mau untuk apa ya, menjalani ini semua gitu ya. Dia berusaha untuk memotivasi dirinya, berusaha untuk menyemangati dirinya sendiri gitu ya. Aku lihat seperti itu. Ya, di sini dia juga apa ya, sudah banyaklah hal-hal yang hilang dari hidupnya ya, termasuk mungkin dia sudah hilang komunikasi dengan kamu gitu ya. Banyak yang meninggalkan dia juga di sini ya, ketika dia dalam masa-masa terpuruk seperti saat ini gitu ya. Ya, yang diinginkan adalah dia ingin nyaman gitu ya, dia ingin hidupnya tuh seperti dulu, nyaman ya, aman gitu ya. Ya jauhlah dari masalah-masalah yang pelik seperti saat ini gitu loh. Dia merindukan masa lampau gitu, sering mengenang gitu ya kehidupannya di masa lalu yang aman, nyaman gitu ya. Oke, dimana dia di sini juga ingin gitu ya, ada keinginan untuk bisa melarikan diri dari situasi karma ini. Tapi apakah mungkin bisa? Kan kita kan sudah tahu kalau situasi karma itu ya, mau lari ke ujung dunia manapun itu ya akan selalu, kita akan selalu melihat situasi dan kondisinya tuh ya seperti itu gitu loh. Mau lari kemana tuh nggak bisa gitu loh. Walaupun kamu lari ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat gitu ya, ya tetap situasinya ya situasi karmik. Kamu akan ya selalu dipertemukan dengan hal-hal yang akan membawa kesulitan sampai kamu bisa menyelesaikan situasi ini dengan baik gitu ya. Bukan kamu sih, orang masa lalu gitu loh maksudnya. Oke. Oke, di sini ya
sangat terlihat ya di kartu ini adanya rasa lelah, ingin istirahat namun tidak bisa istirahat gitu ya. Ada rasa capek gitu ya, ada perasaan capek pada kehidupan, capek pada dirinya sendiri gitu ya, tapi nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Ya, oke. Dimana dia hanya bisa merenung gitu ya, hanya bisa diam, hanya bisa ya apa ya, pandangannya dia tuh sering kehilangan fokus gitu ya, karena terlalu overthinkingnya. Jadi dia tuh kadang-kadang pikirannya tuh duduk dengan pikiran kosong gitu loh ya, karena pikirannya terlalu rumit gitu, terlalu ruwet di sini ya. Oke, dimana sangat kencang sekali energi dari maskulin. Mungkin seseorang yang orang masa lalu yang kamu fokuskan adalah seorang pria atau seorang wanita dengan energi maskulin yang kuat di sini. Oke, ya, aku melihat dia tuh saat ini full overthinking gitu ya, overthinking terhadap hidupnya, terhadap ya perasaannya, banyak perasaan-perasaan negatif yang muncul dan itu menambah overthinking dia, sehingga dia tuh sulit untuk tidur, sulit untuk tidak gelisah, sulit untuk tenang gitu ya. Banyak kecemasan, banyak kepanikan ya terhadap segala situasi gitu ya, terhadap hidup dia saat ini, esok dan masa depan gitu ya, sampai rasanya pusing 7 keliling gitu ya. Oke. Ya, dimana di sini dia berharap gitu ya, segala doa-doanya tuh didengarkan oleh Tuhan gitu, sehingga segala kesulitan dia pun bisa lekas gitu ya, bisa lekas terlepas gitu ya dari dari dirinya gitu. Dia merasa belenggu penderitaan, belenggu ketidaknyamanan ini, belenggu karma ini, dia berharap gitu ya, doanya dikabulkan agar belenggu karma itu bisa terlepas dari dia gitu loh. Aduh ya. Energinya kayak gini ya. Oke. Iya, dia saat ini lagi sangat defensif sekali. Dia sangat melindungi dirinya sendiri gitu ya. Dia tidak ingin gitu dia terlukai ya oleh siapapun gitu. Jadi dia saat ini sangat defensif sekali gitu. Dia memprotek dirinya dengan baik gitu ya. Oke, di sini dia memang butuh ya masuk dalam sisi hening gitu ya, sisi kontemplasi, di mana dia harus menemukan pencerahan atas dirinya sendiri gitu ya. Dia harus tahu, dia harus paham apa yang harus dia lakukan di situasi kehidupan dia saat ini yang sedang masuk dalam proses karma ya. Oke, ya memang pada akhirnya ketika proses karma ini selesai gitu ya, dia bisa berhasil melewati situasi karma ini, dia akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, lebih positif lagi dan lebih bijaksana ya. Oke, energinya seperti itu orang masa lalu kalian siapapun dia ini ya. Oke, dukunglah dia dalam doa jika kalian mau gitu ya, agar dia bisa cepatlah selesai melalui situasi karma ini. Oke, salam bahagia dari aku. Bye bye semuanya.